Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Pokoknya Cak, karena kita saat ini motor lagi sepi ya, jadi kita nggak review motor ya, udah lama nih gara-gara motor sepi. Jadi kita akan membahas tentang MotoGP saja Cak. Soalnya di saat motor sepi dilalah MotoGP sedang hot-hotnya. Jadi Cak, ini adalah sebuah kabar dan juga isu yang cukup mengejutkan sebenarnya saya, karena kita nggak pernah menyangka. Mengingat sebelumnya, sama tahu sendiri ya bagaimana kita selalu membahas tentang engine dan engine pada Yamaha. Di mana banyak sekali teman-teman yang komen kenapa Yamaha nggak banting setir menggunakan mesin V4. Ini adalah mesin yang dipandang ideal saat ini, the winner engine ya. Karena rata-rata yang saat ini kencang dan juga balance, rata-rata menggunakan mesin V4. Jadi konfigurasi V begini Cak. Depan, belakang, modelnya seperti ini. Jadi ada 2 silinder depan, 2 silinder belakang. Dan untuk saat ini hanya Yamaha yang menggunakan inline 4. Jadi semuanya silinder segaris begini Cak. Mesin merupakan jantung sebuah motor Cak. Dan teman-teman juga tahu bagaimana KTM yang juga luar biasa. KTM kita pandang saat ini adalah tim yang sangat bagus. Bahkan kita mengakui ya, jadi bukan kita sih sebenarnya, ya kita juga mengakui, tapi dari beberapa pengamat MotoGP, mereka memberikan semacam komplimen kepada KTM yang mampu meracik mesin yang luar biasa. Bahkan sekarang ini walaupun secara branding menggunakan gas-gas, tapi sebenarnya itu adalah motor dari RC16 KTM. Artinya antara motor Binder dan juga Jack Miller dikomparasikan dengan Pedro Acosta itu adalah motor yang sama. Hanya brandnya aja berbeda, labelnya aja gas-gas, tapi sebenarnya itu adalah RC16. Nah, artinya selama ini bisa kita simpulkan bahwa dengan kekuatan Pedro Acosta, kemampuan Pedro dan juga hasil yang kita berikan acungan jempol, walaupun kemarin sempat crash, tapi secara general KTM adalah sebuah engine yang bagus banget. Top speednya selalu Cak, nangkring di posisi pertama, kedua, artinya horsepower-nya mantap banget. Balancing untuk masuk tikungannya juga stabil, motornya memiliki braking yang sangat kuat dan juga cornering speednya juga bagus banget. Bahkan akselerasi keluar tikungan hanya Ducati yang mengalahkan KTM. Sejauh ini yang kita lihat seperti itu. Nah, tapi Kang Mas, siapa menyangka ternyata, nah ini yang paling baru Cak, paling fresh. Jadi isu yang paling hot, super hot. Siapa menyangka KTM ternyata sedang mempertimbangkan Cak untuk banting setir menggunakan engine inline 4. Ini adalah engine yang sama yang digunakan oleh Yamaha, bahkan Suzuki pada saat pensiun kemarin juga menggunakan inline 4. Mesin yang dipandang controllable, mesin yang dipandang berpotensi besar. KTM ternyata menganggap dengan penurunan kubikasi engine di tahun 2027, mereka melihat potensi inline 4 ini sangat terbuka mereka gunakan. Ini mengejutkan Cak. Sebastian memberikan penekanan bahwa opsi dengan inline 4 tidak dicoret oleh mereka. Ini jawaban Riz ya. Jadi sejujurnya tidak. Semua orang sepakat, maksudnya semua teknisi sepakat Cak, bahwa kita harus mempertahankan basis 4 silinder yang digunakan semua pabrikan. Namun tetap memungkinkan adanya diferensiasi. Yang tidak diinginkan semua orang yang terlibat adalah konsep yang berubah seperti masa lalu, di mana Honda menggunakan mesin V5 silinder atau Aprilia yang menggunakan mesin 3 silinder segaris. Sangat masuk akal untuk melihat versi lain dari mesin 4 silinder. Aku juga tidak akan mengesampingkan mesin 4 silinder segaris. Yang bisa aku katakan adalah kami sudah memutuskan konsep mesinnya, tapi mohon maaf aku tidak bisa mengungkapkannya hari ini. Itu kata Sebastian Riz. Jadi Sebastian ini memberikan penekanan bahwa KTM tidak menutup kemungkinan untuk banting setir ke 4 silinder inline. Jadi inline 4 seperti yang digunakan oleh Yamaha. Tentu ini mengejutkan Cak. Jadi teman-teman pasti sampai penasaran. Kok bisa? Kenapa KTM memasukkan opsi 4 silinder segaris yang dipandang sekarang ini inferior? Sama tahu sendiri bagaimana Yamaha yang kesulitan setelah dipandang less power, tapi ternyata pada saat di tune up juga bisa kenceng ya, secara top speednya juga tidak kalah dengan V4, walaupun sekarang ini masih didera dengan power delivery yang sangat liar. Jadi gear 1 hingga 6 sangat susah dikontrol.
dan ini masih menjadi PR Yamaha dan mereka sedang berusaha keras untuk memecahkan problem tersebut. Tapi ternyata Cak, sekelas KTM justru sekarang memasukkan opsi tersebut. Nah, teman-teman, jika kita mencoba untuk menggali perkataan dari Sebastian Ries tadi, maka sepertinya kita harus mencoba untuk melihat di masa lalu, Kang Mas. Jadi teman-teman kalau sampean bisa melihat sekitar tahun 2007, MotoGP sempat turun dari 990 cc menjadi 800 cc. Dan saat itu memang banyak sekali, Cak, yang mengeluh. Karena kenapa? Biasa motor dengan horsepower besar, tiba-tiba mereka harus dihadapkan dengan engine yang kecil. Bahkan dengan motor horsepower back saja sekarang nantinya ya akan kalah, Cak. Dan di saat itu 800 cc dipandang memiliki engine yang less top speed, less power untuk top end-nya. Untuk nantinya di 1000 cc turun menjadi 850 cc, diperkirakan horsepower dari MotoGP machine nanti akan turun sekitar 40 hingga 50 horsepower. Ini adalah sebuah angka yang sangat besar pastinya. Makanya dari situlah kalau kita mencoba untuk mengulik-ulik di masa lalu, maka sampai pasti akan menangkap apa yang dimaksud oleh Sebastian. Yang pertama, Cak, mesin 800 cc pasti memiliki top speed yang lebih rendah dibandingkan dengan yang 1000 cc, itu pasti. Dari sana sepertinya KTM akan mencoba untuk mengeksploitasi cornering speednya. Jadi untuk mengkompensasi top speed yang rendah, power yang rendah, maka biasanya para tim akan mencoba untuk mengail cornering speednya. Jadi kecepatan di tikungan itu akan di-push banget. Nah, untuk mendapatkan itu, Cak, sepertinya memang mesin 800 cc inline ini lebih dipandang lebih logis. Karena secara teknis memang inline 4 ini memungkinkan untuk di-push pada saat cornering speed. Jadi di-push banget untuk cornering speednya seharusnya lebih baik dibandingkan dengan mesin V4. Walaupun sekarang juga nggak bisa kita jadikan acuan mengingat aero menjadi kunci pula, Cak. Jadi aerodinamika menjadi kunci yang sangat tidak bisa kita kesampingkan. Tapi secara umum teknis inline 4 memang corner speednya akan lebih baik dibandingkan dengan V4. Secara umum, sekali lagi secara umum. Nah, mungkin dari sanalah KTM melihat bahwa potensi engine 850 cc yang lebih kecil, maka mereka harus menggali corner speednya dan itu bisa diperoleh secara maksimal dengan menggunakan engine inline 4. Tapi sekali lagi ini hanyalah analisa mengingat Sebastian dari teknisi leader ya untuk MotoGP KTM juga nggak menjabarkan yang gamblang, Cak. Hanya ya sekilas-sekilas kecil-kecil lah. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan secara jelas atau tidak bisa menganggap ini akurat. Tapi yang jelas sama tampung saja sebagai gambaran buat sampean semuanya bahwa KTM ternyata tidak menghilangkan opsi inline 4 di 2027. Ini menarik, sama tampung satu poin ini, Cak. Berikutnya adalah, Cak, nah ini mengenai Jorge Martin, Kang Mas. Jadi yang paling baru, sama tahu sendiri kan bahwa kemarin Gigi Dalina sudah menegaskan mereka akan memberikan keputusan siapa yang dipilih untuk menjadi tandem Pecco Bagnaia itu di Mugello. Mungkin sekitar ya 31 hingga tanggal 3 Juni lah ya. Tapi ternyata, Cak, konfirmasi dari Martin, dia tidak mau menunggu terlalu lama. Jadi beberapa rumor yang masuk, Martin sekarang ini sudah bernegosiasi atau sudah tiktokan aja dengan KTM bahwa kalau memang terlalu lama, maka Martin akan langsung melabuhkan hatinya kepada KTM. Jadi beberapa informasi tersebut jelas menegaskan bahwa Martin sangat gelisah, Martin nggak sabar, dan Martin memberikan ultimatum yang sangat keras kepada Ducati. Dan teman-teman, memang sekarang, Cak, kalau kita membicarakan tentang KTM sekarang ya, berdasarkan informasi yang di-share oleh mereka sendiri, KTM saat ini pada kondisi yang menunggu atau waiting. Jadi informasinya KTM sudah ibaratnya tuh memancarkan radar, Cak. Jadi radar yang dipilih oleh mereka ada 3 pembalap. Tapi sekali lagi semuanya tergantung dari KTM. Yang pertama, pembalap yang dibidik oleh KTM adalah tentu saja Martin. Dan kedua adalah Marc Marquez. Dan ketiga ternyata Enea Bastianini. Jadi beberapa informasi tersebut menjadi penegas bahwa KTM betul-betul menunggu sekali, Cak, konfirmasi dari Ducati. Makanya, Cak, ini kalau kita lihat dari berita yang tersebar saat ini di sekitar pedok, Martin ternyata sudah mencoba untuk memberikan sinyal yang sangat kuat kepada Ducati bahwa dia nggak bisa menunggu terlalu lama. Kita pun juga nggak paham nih, maksudnya nggak bisa menunggu terlalu lama gimana? Soalnya sekarang aja udah tanggal 18, bener nggak? Dan nextnya kita sudah lihat bagaimana Mugello juga nggak lama-lama lagi, paling 2 minggu lagi sudah Mugello. Tapi ternyata informasi yang di-share oleh para media luar memberikan penekanan bahwa Martin sudah memberikan ultimatum keras kepada Ducati.
Kalau tidak segera diumumkan, maka Martin akan langsung menjatuhkan pilihan kepada Ducati. Sejauh ini tidak ada konfirmasi apapun atau respon apapun dari Ducati, Cak, mengenai rumor ini. Tapi yang jelas memang Ducati pun sekarang sedang pada kondisi persimpangan ya Mas ya. Jadi pada kondisi yang galau, karena di sisi lain mereka juga ingin mengambil Martin, tapi di sisi lain pula mereka juga bingung soalnya sponsor sangat kuat menginginkan Marquez yang akan menjadi tandem Pecco. Mengingat Marquez nilai jualnya jauh lebih tinggi untuk brand itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa sekarang ini masih kita tunggu. Soalnya dari beberapa informasi memang sekali lagi Ducati akan memutuskan di Mugello pada tanggal 31 Mei nanti atau tanggal 3 Juni. Tapi KTM juga nggak bisa memutuskan kecuali mereka menunggu hasil dari Ducati. Jadi dari sanalah nanti akan ada otak-atik lah bahasanya, Cak. Nah, itu yang kedua, Cak. Kemudian yang ketiga adalah Jack Miller, Kang Mas. Nah, teman-teman, Jack Miller memang terancam sangat kuat. Tapi jangan salah, Kang Mas. Soalnya Jack Miller sekarang pun juga masuk radar HRC. Nah, ini menarik kan? Jadi HRC ternyata sepertinya akan mencoba untuk memberikan opsi kepada Jack Miller. Jadi mencoba untuk ya inilah maksudnya sudah membuka ruang kepada Jack Miller. Jack Miller ini memang berpotensi ditendang, Cak. Dan sepertinya Honda akan mengambil Miller karena dipandang dia adalah pembalap yang berpengalaman. Sudah nunggang Honda, juga sudah nunggang Ducati, nunggang KTM. Nah, di sanalah HRC akan mencoba menggait Jack Miller jika memang nantinya ditendang betul-betul dari KTM, dan ini memang potensinya sangat besar, Cak. Mengingat KTM pun sekarang sudah tidak memasukkan nama Miller dalam list mereka. Sekali lagi, Miller sudah tidak dimasukkan list secara nggak langsung gitu ya. Dan artinya Miller terbuka untuk hengkang dari KTM di tahun depan. Tapi sekali lagi, memang rumor beredar bahwa HRC sudah ya tektokan bahasanya, Cak, tektokan dengan Jack Miller, dan Miller secara underground ya mengatakan bahwa sepertinya dia sangat tertarik untuk gabung dengan Honda. Tapi tentu saja, Cak, semuanya masih isu, sampai tamu saja, mengingat apapun bisa terjadi, Cak. Masih bisa diputer-puter ya. Soalnya kuncinya sebenarnya Ducati. Kalau Ducati sudah memilih, maka semua tim yang lainnya akan bisa bergerak. Jadi kalau sampean boleh tanya lagi kepada IWB, Jack Miller berpotensi akan bergabung dengan HRC. Itu yang IWB dapatkan. Dan nextnya adalah ternyata, Cak, kemarin kan IWB sudah bahas kesamaan semuanya potensi MotoGP India yang sepertinya akan batal gara-gara dari pemerintahannya yang ya ada problem lah bahasanya, Cak. Tapi ternyata hal itu dibantah oleh promotor MotoGP India yang menegaskan bahwa MotoGP India akan tetap digelar di bulan September. Jadi apapun kondisinya, mereka sudah menegaskan itu adalah isu yang tidak benar. MotoGP Boots India akan tetap digelar. Nah, justru sekarang ini sudah bisa kita katakan batal, sepertinya Kazakhstan. Jadi Sokol sepertinya nggak akan digelar di tahun ini. Jadi masih akan mundur lagi karena kondisi yang memang tidak bisa dipush. Artinya ya udah, tahun depan sepertinya baru Kazakhstan, tahun ini India akan tetap jalan. Ini adalah sebuah isu juga yang hot. Karena sama tahu bahwa Yamaha sekarang kan sedang berjuang keras. Jadi teman-teman, kita tahu, bahkan kita pun juga sudah membahas ini berkali-kali, tapi kembali lagi sekarang ini topiknya dibahas lagi. Karena Yamaha memberikan semacam sinyal bahwa sekarang ini Yamaha betul-betul berharap banget, Cak, kepada Pramac. Jadi Pramac dikatakan sebagai opsi yang terakhir karena mereka ada plan A, plan B, dan plan C. Tapi C-nya ternyata zonk, nggak ada, Cak. Jadi plan A mereka ingin VR46 tim akan bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit, dan itu sudah menjadi semacam agenda dari mereka. Tapi ternyata dari beberapa informasi, Rossi masih menginginkan supaya VR46 tetap bersama Ducati, tapi Rossi pun memberikan syarat kepada tim bolonya bahwa jika Rossi akan terus bersama Ducati, maka mereka meminta untuk mendapatkan motor factory, motor yang paling update, tidak seperti sekarang yang 1 tahun lebih tua. Jadi itu semacam bargaining position, Cak, antara Valentino dan juga Ducati, dan sekarang masih belum jelas seperti apa nantinya, apakah di-approve atau enggak. Tapi yang pasti, jika memang nanti Rossi tetap bersama Ducati, maka plan B dari Yamaha adalah Pramac Ducati. Dan informasinya, Cak, memang Pramac sekarang ini sedang ada kegoncangan internal. Jadi beberapa rumor yang kita dapatkan, Pramac merasa tidak pede, Cak, dengan kompetisi melawan VR46. Karena dari beberapa rumor, sekarang ini bargaining position VR46 cukup kuat. Dan itu membuat dari Pramac
akan ya bisa kita katakan sedikit khawatir lah dengan posisi mereka. Makanya sekarang Pramac betul-betul mempertimbangkan tawaran Yamaha yang betul-betul pula kita katakan maksimal. Karena dari rumor dan juga konfirmasi Lin Jarvis kemarin, Yamaha bahkan memberikan semacam subsidi kepada Pramac, nilai yang sangat besar walaupun kita nggak tahu berapa nilainya, termasuk juga support motor factory, jadi full factory, nggak ada spek A, spek B, tapi mereka akan memberikan full motor factory yang betul-betul sama dengan tim inti ya, jadi secara spek mesinnya sama, motornya sama, itu adalah iming-iming yang luar biasa bagi Pramac. Makanya sekarang ini mereka masih menunggu seperti apa Pramac, karena rumornya nanti pertengahan ya, kita katakan mungkin pertengahan tahun ini seharusnya dapat konfirmasi apakah Pramac akan menerima itu, dan jika gagal maka Yamaha mengatakan no opsi, ya mereka nggak akan dapat atau nggak mempunyai tim satelit jika memang sekali lagi ditolak oleh Pramac. Kita tunggu saja seperti apa usaha Yamaha yang berkeras bahwa Pramac akan menjadi tim satelit ideal buat mereka. Jadi Pramac, tadi kita ngomong mengenai spek pabrikan, mengenai tawaran dari Yamaha, tapi ternyata juga ada isu yang berkembang bahwa Marc Marquez supaya tetap di Ducati. Dari beberapa rumor yang masuk pula ya, jadi ada dua nih Cak rumornya masalahnya. Satunya Martin yang dipilih, satunya Marquez yang dipilih, tapi seandainya pun Martin yang dipilih maka Marquez ditawarin untuk tetap bersama Pramac dengan spek motor terupdate Cak. Jadi spek motor factory. Dan rumornya pula, jika Pramac tetap bersama Ducati, maka Pramac akan mengandalkan Enea dan juga Marquez. Jadi Enea dan Marquez akan ditandemkan, Martin ditarik untuk tandem bersama Pecco. Itu adalah sebuah skenario ya yang diprediksi bisa saja masuk dalam planning dari Ducati. Tapi pertanyaannya, apakah Marquez mau? Apakah Marquez akan menerima? Itu yang patut dipertanyakan. Karena begini Cak, teman-teman harus tahu, jangan salah ya. Jadi walaupun Pramac menggunakan spek GP24 dan Pecco serta Enea menggunakan spek yang sama, tapi factory dan satelit itu tetap berbeda Cak. Sama harus tahu ini. Yang pertama adalah dari resources-nya, jadi dari orang-orangnya, teknisinya, krunya itu luar biasa jauh lebih banyak yang tim factory. Karena mereka prioritas. Semua komponen baru mereka yang akan mendapatkan pertama kali. Jadi pertama kali Marquez pasti tahu factory dibandingkan dengan satelit. Jadi apakah Marquez dengan hanya diberikan iming-iming ya motor factory GP25, mungkin contoh seperti itu, tapi dengan status satelit, apakah Marquez mau? Karena Marquez pada saat interview kemarin sudah menyatakan secara gamblang bahwa dia ingin tim factory. Dia ingin tim factory. Sekali lagi, dia ingin tim pabrikan, bukan satelit. Apapun kondisinya. Artinya jika memang nantinya Ducati meracik skenario seperti itu, ya sih cukup yakin Marquez akan meninggalkan Ducati. Karena sekarang ini KTM sudah betul-betul nafsu banget ya dengan Marquez. Jadi dream dari KTM sendiri adalah ingin menandemkan Marquez dengan Pedro Acosta. Apapun itu kita akan tunggu skenario seperti apa. Karena memang semuanya masih berupa skenario dan skenario. Dan yang jelas Cak, tahun depan Morbidelli sudah akan menjadi pembalap yang dibuang nantinya. Jadi selamat kepada Morbidelli ya, selamat maksudnya goodbye maksudnya. Jadi sepertinya akan tidak akan lagi di MotoGP sepertinya ya, karena memang sejauh ini nggak ada tim yang tertarik pada Morbidelli karena dianggap ya kurang perform. Dan teman-teman yang paling menarik lagi adalah, nah ini dia Cak, Aprilia Kang Mas. Jadi selain KTM kita juga nggak lepas dari nama Aprilia. Aprilia sama dengan KTM. Walaupun secara dana masih lebih kecil dibandingkan dengan KTM. Karena kan KTM ada Red Bull Cak ya. Dan iming-iming dari KTM buat Martin adalah dengan gabungnya Martin ke KTM, maka bisa saja nanti Red Bull akan masuk menjadi sponsor Martin. Ini kan pundi-pundi, cuan lagi Kang Mas. Nah itu kembali lagi kepada Aprilia. Nah teman-teman, Aprilia jika seandainya skenario-nya adalah Ducati tidak memilih Martin. Dan Martin sakit hati hengkang dari Ducati. Dan mungkin tidak deal dengan KTM, maka Aprilia juga mau sekali ya, mau banget untuk menarik Martin dalam jajarannya. Dan teman-teman, siapa menyangka jika seandainya nanti Marquez masuk ke tim factory bersama dengan Pecco Bagnaia, maka potensi terbesar adalah Aprilia. Jika seandainya nanti nggak deal dengan KTM ya maksudnya ya, maka Aprilia akan mencoba untuk mendekati Martin ya. Kemudian juga yang kedua adalah Enea Bastianini, dan ternyata Bezzecchi juga masuk radar mereka. Jadi ada 3 nama yang disebutkan oleh Aprilia, yakni Enea, Bezzecchi, dan Martin.
Dan kita tentu akan tunggu seperti apa, mengingat semuanya masih bisa terjadi karena semuanya masih menunggu wait and see. Apapun itu, memang Aprilia sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa mereka lebih suka pembalap Italia, sepertinya Enea sih ya, kayaknya logisnya ya untuk menjadi pembalap di Aprilia. Espargaro kan menjadi pembalap tertua, Cak. Saat ini di grid MotoGP dengan usia 34 tahun, ini sudah terlalu tua. Dan beberapa informasi yang pernah juga dilontarkan oleh Espargaro, dia sepertinya akan menyudahi karirnya di tahun ini. Makanya sekarang Aprilia pun masih menunggu, jika memang nanti seandainya Espargaro hengkang, barulah mereka bisa mengambil pembalap untuk tandem dengan Maverick Viñales. Itu pun kalau Viñales nggak tergoda HRC, Cak. Karena sekali lagi, kalau sampai mengikuti IWB sudah spill kesampaian bahwa Maverick Viñales diiming-imingin uang yang sangat besar dari HRC. Jadi artinya potensi Maverick akan gabung ke HRC juga besar, dan bisa saja nanti yang akan ditarik oleh Honda nantinya adalah Jack Miller dan juga Maverick Viñales. Viñales akan menggantikan Joan Mir dan Jack Miller akan menggantikan Nakagami. Itu yang bisa kita analisa, Cak ya. Maverick Viñales akan tandem dengan Luca Marini. Terus kemana Joan Mir? Nah, ini menarik, Cak ya. Jadi Joan Mir ternyata yang terbaru sudah ada konfirmasi dari David Brivio bahwa mereka sudah mencoba untuk mengontak Mir. Jadi ternyata Trackhouse Racing Aprilia, rumornya mereka ingin supaya Mir gabung dengan David Brivio. Jadi mereka sudah ya lama ya bekerja sama. Jadi mereka atau Brivio sangat ingin supaya Joan Mir bisa gabung bersama Aprilia bersamanya. Dan bahkan tidak hanya Mir, karena beberapa rumor juga mengatakan bahwa Alex Rins juga dikontak oleh David Brivio. Jadi mereka akan mencoba untuk mengambil entah Rins dan juga Joan Mir, dua-duanya untuk gabung bersama David Brivio di Trackhouse Racing. Itu rumor yang berkembang, Cak. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisinya. Jadi semuanya masih bisa aja terjadi. Ya Kang Mas ya. Jadi itulah sekilas informasi buat semuanya, Cak. Update hari ini tentang MotoGP, skenario MotoGP, dan juga beberapa susunan line up MotoGP tahun depan prediksinya. Jadi silahkan komen di bawah. Kira-kira setuju nggak sampean kalau Marquez ke factory team Ducati? Atau justru menurut sampean akan ideal jika Marquez gabung bersama KTM? Dan monggo semen komen di bawah. Ya, itu aja, Cak. Update benar buat semuanya. Dan seperti biasa, kalau semen suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.